surga ada. Tapi kalau derajat surga itu ada 100. 100 itu satu derajatnya antara langit dan bumi. Itu kebayang. Kalau gak kebayang jangan dipikirkan, diimani aja. Kita mengimani luas satu surga itu seluas langit dan bumi. Sementara surga jumlahnya ada, derajatnya ada 100. Jumlahnya tidak disebut. Jannat, surga-surga. Tapi derajatnya ada 100. Di antara yang akan meningkatkan derajat ke surga itu adalah istighfar dari anak kepada orang. Kemudian di surat Nuh ayat 28 Allah berfirman, Rabbighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baiti mu'mina walil mu'minina wal mu'minat wa la tazidiz zalimina illa tabara. Doa Nabi Nuh ya. Ya Rabbi, ya Tuhanku, ighfirli, ampunilah aku. Wali walidayya, ibu bapakku. Waliman dakhala baiti, orang yang masuk ke rumahku. Maksudnya siapa? Yang naik ke perahunya Nabi Nuh. Kan dalam kisahnya itu Nabi Nuh diperintah untuk membuat perahu. Jadi pengikutnya yang masuk ke dalam perahu. Mukminan, yang beriman. Walil mu'minin wal mu'minat, laki-laki dan perempuan. Wala tazidiz zalimina illa tabarok. Janganlah engkau tambahkan bagi orang yang zalim selain tabarok, kebinasaan. Jadi umat dulu mah Bu, ketika berdosa bermaksiat langsung hancur, binasa, diganti lagi. Kalau umat sekarang gimana? Enggak ya. Ganti semua gitu, hancur semua. Iya, hancur, ganti lagi, hancur, ganti. Itu umat terdahulu. Kalau umat Nabi Muhammad masih diberi kesempatan. Ya. Kaum-kaum terdahulu kan kaum Samud, Ya, kaum Ad, kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Lut. Itu kan dihancurkan, ganti lagi. Bagi Allah gampang ya. Kemudian yang ketiga, istighfar untuk al-mu'minin, untuk orang yang beriman. Jadi kalau ada sifat iman dalam diri kita, itu didoakan. Istighfar untuk orang beriman ditunjukkan oleh surah Al-Hasyr ayat 10. وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ. Orang-orang yang datang sesudah mereka, Muhajirin dan Ansor, mereka itu berdoa kepada Allah, Ya Rabb kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dulu dari kami. Jadi kalau kita mau mendoakan untuk yang sudah wafat, naon doana teh? Nah ini bisa. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Kan ada syariat untuk mendoakan kepada yang sudah wafat ya. Rasulullah kan ketika selesai menguburkan apa pesannya kepada yang hadir? Istaghfiru li akhikum, mohonkan ampunan oleh kalian untuk saudara kalian. Bagaimana cara memohon ampunnya? Ini aja baca. Rabbana ighfir lana wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufun
rahim. Janganlah engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Jadi sesama mukmin itu tidak boleh ada gulul ya. Gillan itu apa tadi? Kedengkian. Rabbana innaka raufur rahim. Ya Rabb kami, sesungguhnya engkau adalah raufun, maha penyantun, rahim, maha penyayang. Jadi berdasarkan ayat ini, orang beriman sangat beruntung karena didoakan oleh orang lain yang beriman. Pernah baca hadis ini ya? Apa untungnya kita mendoakan orang lain tanpa sepengetahuan? Dalam hadis Rasul mengatakan, da'watul mu'mini li akhihil mu'min mustajabatun. Jadi ada hadis, doa seseorang untuk saudaranya yang beriman itu pasti dikabulkan, diijabah, kata Rasulullah. Dan malaikat akan menjawab apa? Amin. Jadi malaikat menjawab amin. Kemudian malaikat menjawab wala kabimislin. Semoga engkau juga seperti yang engkau doakan. Jadi cara menghindari hasad itu bagaimana, Bu? Doakan orang yang sedang maju, sedang bahagia. Mendoakan sesama mukmin itu berarti sedang mendoakan diri sendiri. Nah, itu manfaatnya kembali kepada diri sendiri. In ahsantum li'an fusikum wa in asatum falaha. Kalau kamu berbuat kebaikan, itu kebaikannya kembali ke siapa? Iya. Allah mah gak butuh apa-apa dari kita. Kita mendoakan orang lain, bukan orang lain yang dapat kebaikan itu, tapi kembali kepada diri sendiri. Kemudian nomor 4, istighfar untuk penduduk rumah. Ini konteksnya tadi ya, kaum Nabi Nuh yang mengikuti kepada Nabi Nuh. Rabbighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baiti mu'mina. Ayatnya sudah ini ya. Ayat keduanya, qalu ya abana astaghfir lana dzunubana inna kunna khatiin. Qala sawfa astaghfiru lakum rabbi innahu huwal ghafurur rahim. Mereka berkata, mereka di sini siapa? Keturunan Nabi Yakub. Bapak Ibu pernah dengar cerita Nabi Yusuf ya? Nabi Yusuf itu nabi yang diuji dengan sifat hasad dari saudara-saudara. Wah, banyak Bu ujian Nabi Yusuf. Dimulai dari mana? Dimasukkan ke dalam sumur. Dilanjutkan ke dijual menjadi budak. Dimasukkan ke penjara karena dituduh. Baru setelah itu diberikan jabatan menjadi Menteri Keuangan. Apa hikmah dari kisah Nabi Yusuf itu? Kemenangan akan datang bagi orang yang menghadapi berbagai ujian. Itu hikmah nanti. Ujian Nabi Yusuf kan berat. Nya kasumur, nya di penjara gitu ya. Nya dijual. Pada akhirnya Allah meningkatkan derajatnya melalui menteri. Nah itu.
Nah, dalam ayat ini saudaranya Nabi Yusuf itu menyesali, berkata kepada Nabi Yakub, "Ya abana istaghfir lana dzunubana." Wahai ayah kami, mohonkanlah ampunan bagi kami terhadap dosa-dosa kami. Kan sampai ayahnya itu sedih, Bu. Yakub itu sedih ya, kehilangan Nabi Yusuf. Inna kunna khati'in. Sesungguhnya kami ini adalah orang-orang yang bersalah. Jadi sifat hasad, sifat dengki kepada saudaranya itu akan menghancurkan kehidupan seseorang. Solusinya apa? Tobat. Namun sesama saudara benci atau ada hasad ya harus tobat kalau ingin selamat. Seperti dalam ayat ini, pada akhirnya mereka itu memohon ampun, istaghfir lana dzunubana. Qala, kata Nabi Yakub, saufa astaghfiru lakum rabbi innahu huwal ghafurur rahim. Kata Nabi Yakub, aku akan memohonkan ampun bagimu kepada Rabbku. Jadi jangan berputus asa ya. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam hadis qudsi itu disebutkan apa? Kata hadis qudsi itu, jika engkau tidak memohon ampun kepadaku, aku akan mendatangimu. Saking apanya? Saking Allah menginginkan kita ini beristighfar. Jadi Allah tuh ingin kita tuh minta ampun. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. La tayasu min rauhillah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Selesai ya. Itu pembahasan yang pertama, huruf E, macam-macam yang dimohonkan ampunannya. Berikutnya kita akan meneladani bagaimana istighfar para nabi dan rasul di dalam Al-Quran. Ada berapa tuh? 9. Nabi-nabi yang memohon ampun kepada Allah, bisa kita ikuti cara memohon ampunnya. Satu siapa? Nabi Adam. Surah Al-A'raf ayat 23. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khamahan. Iya. Allah juga tahu, sebelum kita menceritakan Allah sudah. Tapi bentuk pengakuan kita itu ibadah. Nabi Yunus juga mengakui kan, inni kuntu minaz, mengakui. Nabi Muhammad mengakui enggak? Inni dzalamtu nafsi dzulman katsira. Kalau para nabi, orang-orang soleh juga mengakui, piraku orang itu. Ari abi salahnya di mana? Waduh, aya nu kitu. Kalau orang tidak merasa dosa, berarti dosanya terus numpuk pisan gitu. Orang punya dosa padahal dia merasa tidak berdosa, berarti tertumpuk oleh dosa-dosa. Makanya kalau kita masih mengakui dosa, kezaliman, ya, itu tanda iman kita masih bersemi, ya, masih hidup. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jika engkau tidak mengampuni kami dan jika engkau tidak memberikan rahmat kepada kami, maka kami akan menjadi orang-orang yang rugi.
Jadi orang rugi itu menurut ayat ini hidup tidak mendapat magfirah dan rahmat Allah. Jadi orang teh nuju milarian naon di dunia teh. Kalau yang kita cari bukan magfirah, bukan rahmat, rugi itu. Harusnya semakin bertambah usia, bertambah sadar ke sana. Terutama lagi kalau sudah di atas 40 tahun. Harus semakin sadar yang kita cari itu apa, Bu? Ridho Allah, magfirah dan rahmat. Kalau hidup tidak mencari magfirah dan rahmat, kata Nabi Adam, kami akan menjadi orang yang merugi. Lanakunanna minal khasirin. Apa maksud ayat ini? Sungguh kami telah berbuat dosa yang engkau larang kepada kami. Karena Nabi Adam tidak boleh mendekati satu pohon. Kami memadaratkan diri kami dengan berbuat dosa. Sungguh kami telah berbuat sebab kerugian. Jika engkau tidak mengampuni kami dengan menghapus dosa dan akibatnya. Dan engkau menyayangi kami dengan menerima taubat. Dan memaafkan dari berbagai kesalahan yang serupa. Apakah pada akhirnya Allah mengampuni? Tidak. Mengampuni. Surat naon? Toha 121 sampai 122. Wa asa Adamu rabbahu fagawa. Dan Nabi Adam berdosa, bermaksiat kepada Allah sehingga dia menjadi gowa. Gowa itu sesat. Yang menyebabkan kesesatan itu adalah kemaksiatan. Summajtabahu rabbahu fataba alaihi wahada. Kemudian Allah memilihnya, lalu Allah menerima taubatnya. Wahada, dan Allah memberikan petunjuk kepada Nabi Adam. Apa pelajaran dari istighfar Nabi Adam? Pelajarannya adalah ketika orang bertobat dengan sebenar-benarnya, akhirnya Allah akan memberi hada. Selain diampuni juga diberi petunjuk. Asal benar, asal serius. Allah kuma orang atau orang kuma Allah? Coba. Dua-duanya. Ada keterlibatan dua-duanya. Kata Allah, ya, kata Allah, aku ini tergantung prasangka hamba. Allah, ana inda dhanni abdi bi, aku tergantung prasangka hamba kepada. Kalau kita mengatakan sulit, ya dibuat sulit. Kalau kita mengatakan susah, dibuat susah. Tapi kalau kata-kata kitanya positif, ya. Itu dalam pelajaran tauhid ada yang disebut tafaul. Pernah dengar, Bu, tafaul? Tasaum pernah dengar? Dalam bahasa kita, tafaul itu optimis. Kalau tasaum, pesimis. Kita harus optimis, harus pesimis. Kata Rasulullah, yang disebut al-fa'lu itu al-kalimatul hasanah, kata-kata yang baik, yang memberi motivasi kepada diri. Jangan sekali-kali merendahkan diri sendiri. Jangan sekali-kali menganggap diri tidak mampu. Itu namanya apa? Tasawuf. Tapi kalau tafaul mah dia optimis terus. Ya. Nabi Adam akhirnya
bertobat oleh Allah, diterima, lalu diberi hidayah, petunjuk. Nabi Nuh yang kedua. Tadi sudah ayatnya ya. Surat Nuh ayat terakhir. Rabbighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baiti mu'minan walil mu'minina wal mu'minat. Maksudnya Nabi Nuh mendoakan seluruh orang beriman laki-laki dan perempuan. Itu mencakup orang hidup dan mati di antara mereka. Berdasarkan ini dianjurkan berdoa seperti Nabi Nuh sebagai bentuk mengikuti terhadap Nabi Nuh dan berdasarkan asar dan doa yang masyhur. Jadi maksudnya gini, kalau kita berdoa jangan hanya untuk kepentingan sendiri, tapi juga doakan orang lain juga. Orang lain itu siapa? Bisa keluarga ya. Suka mendoakan keluarga? Anak suka didoakan? Apa doa? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina. Itu suami ayatnya. Azwajina itu bukan istri, pasangan. Azwajina pasangan kami, dzurriyyat. Dzurriyyat itu anak termasuk cucu. Qurrata a'yun. Penyejuk mata itu maksudnya apa? Yang membuat kita senang melihatnya. Kapan kita senang melihat anak itu? Ketika mereka soleh. Kita merasa senang ketika anak banyak uang atau ketika anak soleh? Dua-duanya. Anak soleh gak punya uang atau banyak uang tidak soleh, mending mana? Mata duitan Pak, ibu-ibu teh mata duitan. Tahu aja Bu. Nah jadi itu qurrata a'yun tuh umum ya. Atas prestasinya, atas pekerjaannya, atas kesolehannya kita merasa senang. Tapi kalau sekalipun secara duniawi mereka sukses, kalau secara akhirat belum sukses, sudah senang belum? Nabi Ibrahim sampai berdoa, Rabbij'alni muqimas sholat wa min. Nah, tambah lagi doa itu. Sudah sukses secara duniawi, tapi ibadahnya belum serius, berdoa lagi. Tambah lagi doa lain, Rabbi habli minas sholihin, Rabbana hablana min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Nabi Nuh juga sama ya. Mendoakan wali walidayya waliman dakhala baiti mu'minan walil mu'minin. Dalam ayat lain Nabi Nuh juga berdoa, wa illa taghfirli wa tarhamni akum minal khosirin. Sama dengan Nabi Adam ya. Kalau Nabi Adam apa? Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Kalau Nabi Nuh mah pakai li, bukan pakai lana. Kalau li itu sendiri, kalau lana itu banyak, kami. Sekiranya engkau tidak memberi ampunan kepada kami dan tidak menaruh belas kasihan kepada kami, niscaya akan menjadi orang yang rugi. Jadi orang yang rugi itu yang tidak diampuni dosanya dan tidak diberi rahmat. Nomor 3, doanya siapa? Nabi Musa berdoa kepada Allah. Rabbi inni dhalamtu nafsi faghfirli. Nabi Adam, Rabbana dhalamna.
Nabi Musa, inni dzalamtu nafsi. Nabi Yunus, inni kuntu minaz zalimin. Nabi Muhammad, inni dzalamtu nafsi dzulman katsira. Betapa orang-orang soleh itu mengakui atas kekurangan dirinya. Faghfirli, ampunilah aku. Faghfara lahu, maka Allah kemudian mengampuninya. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Apa yang disesali Nabi Musa dalam ayat ini? Kata Imam Al-Qurtubi, Nabi Musa menyesali perbuatannya meninju. Jadi sekali pukulan Nabi Musa langsung hilang nyawa. Kesalahan bukan? Kesalahan. Nabi Musa kemudian menyesali, kemudian Allah mengampuni dosanya. Setelah Nabi Musa siapa lagi? Nabi Syuaib. Nabi Syuaib dalam Quran surah Hud ayat 90. Beliau berdakwah, wastaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi inna rabbi rahimun wadud. Mohonlah ampun kepada Rabbmu, kemudian bertobatlah kepadanya. Sesungguhnya Rabbku Maha Penyayang lagi Maha Pengasih. Maksudnya, mohonlah ampun kepada Allah dari perbuatan yang menimpa kalian. Apa dosa kaum Nabi Syuaib? Menyembah patung, menipu manusia dalam hal ukuran dan timbangan. Jadi kaum Nabi Syuaib mah dosanya itu apa, Bu? Curang dalam berbisnis, curang dalam timbangan. Kemudian kembalilah kalian taat kepada Allah dan berhentilah kepada perintah dan larangannya. Jadi nomor 4, Nabi Syuaib berdakwah kepada umatnya agar beristighfar, kemudian bertobat. Yang kelima, Nabi Soleh. Nabi Soleh kaumnya kaum apa? Kaum Samud. Wa ila Samuda akhahum Salihah. Dan kepada kaum Samud kami utus saudara mereka yaitu Soleh. Nah, Nabi Soleh juga berkata, berdakwah, Ubudullah ma lakum min ilahin ghairuh huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha fastaghfiruhu summa tubu ilaih inna rabbi qaribun mujib. Wahai kaumku, beribadahlah kepada Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Rabb selain Allah. Allah telah menciptakan kamu dari tanah dan menjadikan kamu yang memakmurkan. Karena itu mohonlah ampunannya, bertobat kepadanya. Sesungguhnya Rabbku amat dekat lagi memperkenankan doa-doa hambanya. Jadi kaum soleh itu siapa? Kaum Samud. Sama diperintah untuk beristighfar. Maksudnya mohonlah kalian kepada Allah agar Allah mengampuni dosa yang telah lalu, yaitu menyekutukan Allah. Karena induk dosa apa, Bu? Induk dosa umat Islam itu syirkun. Kenapa syirkun ada? Karena tidak ada tauhid.
Tidak mungkin orang menghindari syirik kalau tidak diisi dengan ketauhidan. Cara menguatkan ketauhidan bagaimana? Ya dengan belajar Quran, belajar hadis, belajar agama. Tidak mungkin kita menghindari dosa syirik, itu susah. Kan gitu, Bu. Di satu sisi kita harus ibadah kepada Allah. Di sisi lain Allah menguji kita dengan apa? Dengan dunia. Di dalam dunia ada harta, ada wanita, ada tahta, ada jabatan, termasuk ada manusia. Nah, ini ujiannya sangat berat, ya. Maka perintah Allah, perintah Nabi Soleh kepada kaum Samud adalah supaya bertobat, beristighfar, kemudian bertobat. Nomor 6 Nabi Dawud, termasuk Nabi Dawud bertobat, beristighfar kepada Allah. Fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anaba. Maka dia minta ampun kepada Allah, lalu menyungkur, sujud dan bertobat. Inabah. Pernah dengar inabah? Apa, Bu, inabah? Inabah teh kembali sepenuhnya kepada Allah. Sudah enggak balik lagi kepada selain Allah. Jadi hatinya itu sudah terfokus, ya, tertuju hanya untuk Allah. Hati kita sudah untuk Allah sepenuhnya belum, Bu? Atau masih ada lain-lain selain Allah ini? Ya. Kalau masih ada lain-lain selain Allah, artinya belum inabah. Ya, belum inabah. Jadi sekali lagi, inabah itu apa? Kembali sepenuh hati. Apapun urusannya, kita kembalikan ke Allah. Apapun yang Allah putuskan, kita terima. Nomor 7 Nabi siapa? Sulaiman. Surat Shad ayat 35. Rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Nabi Sulaiman berdoa, ya Allah, ampunilah aku, anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang jua pun sesudahku. Jadi Bu mual aya nuluwi beunghar dari Nabi Sulaiman. Itu sudah jadi doanya. Sekaya-kayanya. Ari korun sareng Nabi Sulaiman beunghar saha? Cana naon korun. Sesungguhnya Engkau yang Maha memberi. Berkaitan dengan doa Nabi Sulaiman, Allah mengabulkan, Allah mengampuninya, Allah mengembalikan kerajaan, Allah menambahkan kerajaan yang tidak akan diperoleh seorang pun setelahnya. Nah, kerajaan Nabi Sulaiman itu apa? Menundukkan setan, membangun apa saja yang dikehendaki, menyelam di laut untuknya, mengeluarkan mutiara dan perhiasan. Itu kekayaan Nabi. Jadi pembantunya, pelayannya saja sahabu jin, setan, ya. Setan yang membangkang kepada Nabi Sulaiman akan disertakan dalam ikatan dan dikuatkan ikatan itu. Jadi lamun teu nurut naon di talian. Nah, itu yang ke-7, ya. Kemudian yang ke-8 Allah menjelaskan istighfarnya Nabi Ibrahim ayat 41.
Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya Allah, beri ampunan aku dan kedua orang tuaku selain orang mukmin pada hari, dan sekalian ya, bukan selain. Orang mukmin pada hari terjadinya hisab, yaitu hari kiamat. Sehubungan dengan doa Nabi Ibrahim, Allah mengabulkannya kecuali doanya untuk bapaknya. Itu hanya sebagai janji yang Allah janjikan. Ketika telah jelas bagi Nabi Ibrahim, ayahnya itu musuh Allah, Nabi Ibrahim berlepas darinya. Jadi ada satu doa Nabi Ibrahim yang tidak diijabah, yaitu bapaknya tidak diampuni. Nah, yang terakhir nomor 9, Nabi siapa? Nabi Muhammad. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minin wal mu'minat. Ketahuilah sesungguhnya tidak ada ilah kecuali Allah, dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi dosa orang mukmin, laki-laki dan perempuan. Jadi Nabi Muhammad diperintahkan untuk beristighfar untuk dirinya dan juga untuk orang yang beriman. Dalam ayat lain itu surah An-Nasr ayat 3. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Itu penjelasannya bisa dibaca. Maknanya adalah mintalah ampunan dari Allah atas dosamu dan mintalah kepadanya ampunan karena kesalahan pada dirimu, kekurangan pada amalmu, menyusul kelalaian darimu dengan meninggalkan sesuatu yang lebih utama. Jadi terlewat dari kebaikan itu kesalahan bukan? Kesalahan ya. Kita punya kesempatan berbuat baik tapi kita lalai. Itu pun harus istighfar. Nabi memandang ada keterbatasan dalam menunaikan hak Allah, maka beliau memperbanyak istighfar, merendahkan diri walaupun Allah sudah mengampuninya dosanya yang terdahulu dan yang akan datang. Ada juga yang berpendapat istighfar Nabi itu adalah ibadah, bukan untuk memohon ampunan atas dosa. Ada pula yang berpendapat Allah memerintahkan istighfar kepada Nabi itu peringatan dan sindiran kepada umat, seolah-olah merekalah sebenarnya yang diperintah untuk istighfar. Itu pendapat ahli tafsir. Kenapa Nabi diperintah istighfar? Bukankah Nabi itu sudah lepas dari dosa? Nah, jawabannya tadi, sebagai contoh kepada umat atau sebagai sindiran kepada umat. Selesai ya sampai nomor 9. Jadi berapa nabi-nabi yang memohon ampun kepada Allah? Di antaranya ada siapa saja, Bu? Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Dawud, Nabi Ibrahim, Nabi Sulaiman, Nabi Soleh, Nabi Syuaib. Nabi saja istighfar, piraku ya. Mangga kalau ada pertanyaan. Silakan yang mau bertanya, Bu.
Kok nggak ada yang mau bertanya daripada Winter? Sudah jelas ya. Saya harus ke Tasik, ada akreditasi. Tapi hari besok. Rapatnya hari ini, Bu Ina. Oh iya, makanya tuh bisa aja sih. Ya. Jadi kalau Sewaktu-waktu ya. jadi kalau Ustadz mau itu Ustadz kalau bisa hari Minggunya saya udah dikasih tahu. Siap. Jadi nanti yang bikin flyer tuh Pak Yono. Jadi udah dibikinkan nanti ininya ya. Kalau nggak susah kalau last minute. Akreditasinya hari Jumat Sabtu, tapi rapatnya